Pertama-tama siapkan sosis 3 buah. Ini adalah sosis sapi. Bunda bisa menggunakan sosis ayam sesuai selera aja. Sosisnya ini saya beli harganya Rp900, panjangnya sekitar 11 cm. Sosisnya ini dipotong dadu kecil-kecil, atau kalau mau diiris tipis-tipis koin juga nggak apa-apa. Yang penting ukurannya jangan terlalu besar agar nanti mudah dijadikan sebagai isian. Kemudian siapkan juga 2 buah wortel yang ukuran agak besar. Ini wortelnya sudah dikupas, dicuci bersih, kemudian dipotong dadu kecil-kecil. Atau kalau mau lebih cepat, bisa juga diserut menggunakan serutan sayur ya. Yang penting ukurannya kecil-kecil aja. Kemudian siapkan juga daun bawang. Ini saya gunakan agak banyak, sekitar 3 batang. Daunnya ini sudah dicuci, kemudian diiris tipis. Kemudian siapkan juga cabai merah keriting sekitar 4 buah. Dan menggunakan cabai merah keriting seperti ini menurut saya nggak terlalu pedas ya. Kalau misalnya Bunda suka pedas, ini cabai merah keritingnya boleh ditambah lagi. Atau dicampur dengan cabai rawit merah ya, biar pedasnya lebih mantap. Cabenya ini dipotong tipis-tipis seperti ini aja. Kemudian siapkan juga bawang putih. Ini bawang putihnya udah dicuci, dikupas, kemudian diiris tipis. Dan dicincang halus. Atau kalau mau diulek juga nggak apa-apa. Kemudian siapkan juga bawang merah sekitar 5 siung. Dan ini sama, bawang merahnya diiris tipis, kemudian dicincang halus. Biasa juga menggunakan jamur kuping. Ini saya beli jamur kuping 1 bungkus, harganya Rp5.000. Ini awalnya jamur kupingnya kering ya bun ya. Kemudian direbus dengan air garam sampai melar dan lunak. Kemudian dicuci kembali dengan air matang. Nah jadinya seperti ini. Ini jamur kupingnya diiris tipis-tipis seperti ini ya. Atau alternatif lain, kalau nggak ada jamur kuping, Bunda bisa menggunakan jamur lain. Misalnya jamur tiram. Atau kalau mau di skip juga nggak apa-apa ya, kalau misalnya untuk jualan yang murah meriah agar modalnya lebih ekonomis. Kemudian siapkan juga tepung terigu 3 sendok makan. Ini adalah tepung terigu curah biasa aja yang biasanya ada di warung-warung. Terigunya ini dilarutkan dengan 150 ml air. Nah ini kita aduk ya sampai tepung dan airnya ini tercampur rata. Jika sudah rata, ini larutan terigunya bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis. Dan jika minyaknya udah panas, masukkan irisan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah disiapkan. Masukkan juga cabai merah keriting yang sudah diiris tipis. Nah ini kita masak ya sampai cabai dan bawangnya ini matang dan wangi. Nah seperti ini udah cukup. Kemudian masukkan wortel yang tadi sudah diiris dadu kecil-kecil. Nah ini kita oseng-oseng sebentar aja sampai wortelnya matang. Oh ya di sini saya tidak menambahkan air ya karena ukuran wortelnya ini cukup kecil. Jadi dioseng-oseng sebentar aja udah matang. Nah seperti ini udah cukup, ini wortelnya udah matang, udah lunak. Jika udah seperti ini, kemudian masukkan sosis yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil. Masukkan juga jamur kuping yang tadi sudah diiris tipis. Serta tambahkan daun bawang yang juga udah diiris tipis. Oh ya, kelupaan masukkan juga seasoningnya. Ini ada garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh, dan gula pasir setengah sendok teh. Nah, ini kita aduk lagi ya sampai tercampur rata.
Dan terakhir masukkan larutan terigu yang tadi sudah kita siapkan. Nah, ini kita aduk-aduk lagi ya, sampai tercampur rata. Ini apinya dikecilkan aja, dan kita masak sampai terigunya ini matang. Nah, seperti ini udah cukup ya, ini bisa dikoreksi rasanya. Jika sudah oke, ini udah siap untuk dijadikan sebagai isian. Oh ya, kita siapkan dulu rotinya ya. Ini saya gunakan roti yang murah meriah aja. Satu pak seperti ini harganya Rp5.000. Isinya ada 12 lembar. Dan ini terpakai semua ya, 12 lembar rotinya. Rotinya ini digunting bagian pinggirnya. Kemudian dipotong menjadi 4 bagian. Jadi nanti satu cemilan itu hanya menggunakan setengah lembar aja. Karena kita menggunakan 12 lembar roti, nanti akan menghasilkan 24 camilan. Roti yang murah meriah seperti ini memang tipis ya, dan kadang ada yang bolong. Tapi nggak apa-apa, nanti camilan kita ini akan dilapisi lagi dengan tepung panir. Jadi insya Allah aman ya, isinya nggak akan keluar saat digoreng. Kemudian ambil seperempat bagian roti dan letakkan di atasnya tumisan rogut sosis yang tadi sudah kita siapkan. Ini diratakan di bagian permukaannya. Kemudian ditutup lagi dengan roti tawar sambil agak ditekan. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil seperempat roti tawar, kemudian letakkan tumisan rogut sosis yang tadi udah disiapkan. Kemudian ini ditutup lagi dengan roti tawar, sambil agak ditekan. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan 24 roti isi rogut sosis seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika sudah diisi dengan rogut sosis semua, ini akan dipanir. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu untuk larutan pencelupnya ya. Untuk larutan pencelupnya, ini perlu agak banyak, sekitar 10 sendok makan tepung terigu. Tapi ini saya buat 4 sendok makan dulu ya. Ini dilarutkan dengan secukupnya air. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi ya larutan pencelupnya. Kemudian celupkan roti rogut sosis ke dalam larutan terigu dan ini langsung dibaluri dengan tepung panir sambil agak ditekan-tekan. Nah, jadinya seperti ini. Dan karena ini pencelup terigunya cukup kental dan rotinya juga enggak dipipihkan, jadi tepung panirnya cukup tebal ya. Sehingga roti yang tadi hanya seperempat jadinya cukup jumbo seperti ini setelah dipanir. Jika sudah dipanir semua, ini bisa disetok. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal dimasukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Tapi ini akan langsung digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika udah panas, langsung aja dimasukkan roti isi rogut sosisnya. Ini kita goreng sampai 2 sisinya berwarna agak kecoklatan dan kriuk crispy. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Ini kita goreng menggunakan api sedang aja. Nah, seperti ini udah matang ya. Ini 2 sisinya udah crispy banget. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Untuk yang berikutnya sama, ini kita goreng menggunakan api sedang sampai 2 sisinya berwarna agak kecoklatan dan kriuk crispy. Nah, ini yang barusan tadi digoreng. Ini terlihat sangat crispy dan cukup jumbo ukurannya. Pastinya jika makan 1 cukup mengenyangkan ya. Tapi jika Bunda ingin untuk jualan yang murah meriah, ini masih layak banget kalau dipotong 2. Secara walaupun dipotong 2, ukurannya tetap cukup besar ya. Ini bisa dikemas menggunakan plastik OPP. Ini saya gunakan yang ukuran 8 x 8 cm.
Atau selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan plastik yang ukuran 7 kali 14 cm. Ini bisa diisi 3 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jangan lupa tempelkan label stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau ya ukuran jumbo seperti ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box. Ini dialas dulu dengan cup kertas, kemudian dikemas menggunakan plastik OPP. Ini saya gunakan yang ukuran besar, plastiknya yang ukuran 10 kali 10 cm. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli label stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silakan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy, rotinya juga lembut, berpadu dengan lezatnya robot sosis yang ada di sebelah dalam. Ini isian robot sosisnya juga gurih, ada pedas-pedasnya, mantep banget. Cocok dimakan dengan roti goreng crispy seperti ini. Bunda harus coba ya, ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian model dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk modal dan harga jual, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Karena ini hanya hitungan kotornya aja, apalagi harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.